Baik, kita ketemu lagi di sesi kita. Kali ini kita akan mencoba membuat ornamen di dinding. Ornamen ini biasanya bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, nanti kita akan memberikan satu contoh ya. Memberikan satu contoh bagaimana cara kita untuk bisa membuat satu ornamen yang bisa kita tempatkan di berbagai tempat tertentu begitu ya, sehingga kita nanti bisa membuat fasad yang jauh lebih bagus gitu ya. Nah, di sini yang akan kita gunakan nanti adalah kita akan melubangi dinding-dinding dengan satu pola tertentu. Baik, saya sudah membuka satu project untuk arsitektur. Saya nanti akan hanya menggunakan yang sudah ada saja. Jadi di sini untuk project arsitektur masih default begitu ya. Jadi default. Terus kemudian kalau kita lihat ini levelnya juga masih level default dari 0 dengan 4 meter demikian. Jadi nanti kita akan gunakan ini apa adanya. Kemudian saya akan menggunakan atau akan menempatkan dinding di sini. Dinding ini nanti dari level 0 sampai level 1 gitu ya. Dari level 0 sampai level 1 saya akan menempatkan dinding yang sifatnya arsitektural, dan di sini yang akan saya pilih adalah dinding yang partisi saja untuk lebih ininya ya, atau kalau mungkin boleh kita pakai dinding yang wall exterior juga boleh gitu ya. Kita coba dengan wall exterior juga boleh. Kita gunakan dari level 0 ke level 1 wall center line. Saya akan gunakan dinding ini. Ini saya ganti dengan 8 meter misalnya, dan yang ada di sini adalah kita punya 8 meter kali 8 meter demikian. Nah, ini saya geser ke tengah supaya jauh lebih ini ya. Nah, kemudian saya ingin menempatkan lubang itu ada di dinding sebelah ini dan dinding sebelah ini, atau saya salah satu saja. Saya akan menempatkan lubang-lubang itu di dinding sebelah ini. Saya kemudian akan menempatkan satu potongan, di mana potongan ini akan saya gunakan sebagai alat bantu saya untuk menempatkan lubang-lubang yang tadi saya maksudkan gitu ya. Nah, baik, bagaimana caranya kemudian kita membuat lubang di dalam dinding? Ini sebenarnya kita bisa kemudian kalau lubangnya sifatnya umum, kita bisa kemudian menggunakan wall opening. Jadi kita bisa membuat semacam ini. Nah, ini adalah wall opening. Jadi kalau kita lihat di 3 dimensi, maka ini akan jadi bentuknya berlubang semacam ini. Ini namanya wall opening. Atau kalau kemudian kita menginginkan bentuknya agak tertentu begitu, kita bisa melakukan edit profile. Terus kemudian kita bisa membuat satu bentuk tertentu yang misalnya kita ingin membuat lubang yang saya akan mirror ini ya. Nah, kemudian bentuk lubang yang semacam ini misalkan, kemudian nanti kita split dan kita trim agar terjadi lubang begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat maka kita sudah akan mendapatkan bentuk yang semacam ini ya. Nah, ini adalah lubang-lubang yang masih sifatnya umum dan dapat diproses dengan mudah begitu ya. Tetapi ada kalanya memang karena kita membutuhkan bentuk-bentuk lubang di dalam dinding itu yang sering tidak umum. Contohnya kalau misalnya kita kemudian melihat
di negara bagian Arab atau di sebagian negara di Arab atau sebagian negara di India yang memiliki corak bukaan tertentu di bagian dindingnya, dan itu tidak bisa kita capai dengan bentuk-bentuk yang umum. Atau mungkin di dalam dinding ini atau pada dinding ini sebenarnya di situ kemudian ada suatu ornamen tertentu begitu, sehingga kita memerlukan dinding ini nanti jadi pada saat dilubangi itu memiliki pola tertentu. Nah, ini yang akan kita contohkan. Berikutnya adalah bagaimana kita melubangi dinding ini dengan corak tertentu. Langkahnya hampir sama seperti tadi, kita lakukan edit profile gitu ya. Kita sama dengan edit profile, dan kemudian saya akan menggunakan insert dan import CAD gitu ya. Dan kebetulan di sini saya sudah menyimpan sejumlah bentuk. Ya, ini namanya jali ya, Jadi saya sudah menyimpan sejumlah bentuk. Nah, ini akan saya memilih bentuk ini gitu ya. Saya akan memilih bentuk jali yang ketiga ini. Nanti kemudian saya akan memilih manual center begitu ya. Manual center saya letakkan, dan saya akan klik open. Nah, ini kemudian karena ada yang harus kita sesuaikan, maka di sini akan saya geser begitu. Kemudian saya lakukan scaling. Scaling ini saya akan gunakan skala numerical. Ini kayaknya kurang besar begitu ya. Saya akan move lagi. Saya gunakan scaling lagi, gunakan skalanya 3 supaya lebih ini ya. Nah, baik, saya kira sudah cukup di sini. Saya akan geser kembali. Saya akan tempatkan di kurang lebih di tengah, dan kemudian saya akan geser ke atas sedikit saja untuk posisinya supaya dia ada di tengah semacam ini. Dan saya akan menghilangkan titik-titik yang ada di luar, garis-garis yang ada di luar ini, agar dia kemudian bentuknya semacam ini ya. Nah, kemudian saya akan coba untuk copy lagi, jadi supaya ada 3 bagian di sini. Nah, saya kira-kira sudah cukup ya. Ada 3 bagian yang ada di sini, dan kemudian saya akan akhiri dengan klik tombol hijau finish edit mode. Dan kebetulan ada beberapa bagian yang perlu kita benahi. Oke, tidak ada masalah, kita benahi dulu karena memang dia prinsipnya harus tertutup ya. Garis vertexnya harus tertutup, tidak boleh ada garis yang terbuka, dan ini memang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian ada bagian-bagian yang masih terbuka dan tidak bisa menutup semacam ini, nanti akan menghalangi proses kita dalam membentuk gambar-gambar berikutnya atau bentuk-bentuk berikutnya. Jadi biasanya memang memerlukan untuk tertutup, vertexnya tertutup itu ya, vertexnya tertutup, harus tertutup. Oke, kita proses dulu. Kebetulan karena ada 3 ya, kita selesaikan dulu. Di sini ada 3. Oke, saya kira di sini sudah tertutup semuanya. Kita klik tombol hijau, kemudian kita tunggu sampai dia selesai dalam membuat seluruh lubangnya.
masih mengenerate gitu ya, proses regenerating. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Mari kita tunggu. Ya, nah ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian bisa kita lihat in 3-dimensional dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kita bisa mendapatkan bentuk ornamen yang cantik ya. Di sini kita lihat di by perspective view. Nah, kita bisa melihat dinding-dinding yang memang sudah dilubangi semacam ini. Dan inilah hasilnya dari kita melubangi dinding kita ini. Kalaupun kemudian kita ingin mengubah bentuk dinding ini tidak menjadi wall exterior, misalkan kita menggunakan partisi, misalkan kita tidak perlu khawatir kita akan kehilangan polanya. Jadi polanya akan selamanya tetap menempel pada bagian tersebut. Hanya di bagian tersebut nanti berubah, materialnya berubah saja gitu. Jadi bukan sebagai exterior wall, tapi terus kemudian sebagai apa ini? Di sini tadi saya memilih dia partition wall gitu ya. Kemudian kalau kita menginginkan kita bisa manipulasi dengan bentuk material yang lain. Nah, demikian cara kita untuk membuat ornamen di dinding yang sifatnya berlubang, sehingga kita bisa menempatkan hiasan-hiasan dan desain-desain kita menjadi jauh lebih cantik. Sekian tutorial dari saya untuk tutorial dinding, dan terima kasih, sampai ketemu lagi.